Halo semuanya, di video kali ini Mimin bakal nyeritain alur cerita dari sebuah komik yang berjudul Ice Lord. Sebelum itu, Mimin mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Karena di sini Mimin masih belajar dan juga Mimin hanya menggunakan headset biasa buat record. Jadi, komik ini menceritakan tentang MC yang merupakan seorang pejuang murim terkuat, kehilangan istri tercintanya. Akan tetapi istrinya mengalami reinkarnasi dan hidup kembali di suatu tempat. Ketika MC sedang berlayar di lautan saat sedang ingin mencari istrinya, sebuah badai besar menerjang kapal MC. Kemudian MC berpindah dunia, dari yang awalnya berada di dunia murim, berpindah di dunia medieval abad pertengahan Eropa, di mana di dunia tersebut ada sihir dan juga monster. Istri MC berada di dunia tersebut. Nah, sebelum mulai, Mimin minta tolong kepada kalian buat tekan tombol subscribe-nya dan juga like, serta berikan komentar kalian. Mari kita sama-sama bangun channel ini menjadi lebih baik. Cerita dimulai ketika pihak dari Es Pavilion, sebuah pasukan dari sekte kuat bernama Northern Sea Palace, yang berlokasi di utara Murim, sedang melakukan sebuah misi penting untuk bernegosiasi dengan pihak Central Plan atau daratan utama. Akan tetapi di tengah perjalanan misi tersebut, pihak Es Pavilion tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang dari Central Plan. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Kedua belah pihak bertarung dengan cukup sengit. Akan tetapi kerugian yang dialami oleh pihak Es Pavilion lebih besar. Ini dikarenakan mereka yang kalah jumlah. Terlebih lagi, mereka harus melindungi seseorang yang penting di dalam gerbong kereta. Pihak Es Pavilion tidak kehilangan semangat bertarung, karena mereka juga sedang menunggu bala bantuan yang akan datang. Setelah beberapa saat kemudian, bala bantuan pun akhirnya telah tiba. Akan tetapi adegan mengejutkan terjadi. Bala bantuan yang akan datang untuk membantu mereka telah dibunuh oleh seseorang dengan tubuh yang besar. Pria besar itu melemparkan kepala yang sudah terpotong dan berkata, "Dengan bantuan apa maksudmu, para bajingan itu?" Dan sosok ini adalah First Heaven Persing Sword, Dam Chun Hak. Dia adalah seorang pemimpin aliansi Murim dari Central Plan. Di hadapan sosok yang mengerikan tersebut, pihak Es Pavilion tidak takut. Justru mereka malah tersenyum dan berkata, "Jika kau telah bertemu dengan Master, kau akan berada dalam masalah." Ketika pertarungan mau dimulai, sosok penting yang ada di gerbong kereta dari Es Pavilion keluar. Seorang gadis cantik dengan rambut panjang. Sosok tersebut bernama Hua Yeon. Dia adalah seorang istri dari Master Sekte Es Pavilion dan juga merupakan anak dari Dam Chun Hak. Dam Chun Hak berkata kepada Hua Yeon, "Tidak hanya kau ditipu oleh para monyet ini, kau bahkan kabur dari rumah. Sebagai ayahmu, aku memberikan satu kesempatan terakhir untuk kembali. Kau cerdas. Kau tahu pilihan mana yang kau pilih." Hua Yeon pun menjawab, "Jika aku kembali, apakah ayah akan membiarkan mereka hidup?" Dam Chun Hak diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, yang menandakan penolakan terhadap permintaan putrinya itu. Hua Yeon dengan kepala menunduk berkata, "Aku mengerti. Maafkan aku, ayah." Tanpa adanya kata-kata dari Dam Chun Hak, dia mengangkat pedangnya ke atas. Kemudian tanpa sebuah peringatan, dia langsung menebas tubuh Hua Yeon dengan sangat keras. Darah bercucuran deras keluar dari tubuh Hua Yeon. Hua Yeon pun langsung terjatuh. Pihak Es Pavilion yang tersisa melihat istri dari Master Sekte mereka diserang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bertarung sampai titik darah penghabisan. Hua Yeon yang terbaring di tanah hanya bisa melihat pihak Es Pavilion dibantai habis oleh aliansi Murim, sembari menyesal karena tidak bisa menepati janjinya kepada sang suami. Kemudian kita beralih ke Sekte Northern Sea Palace. Tidak lama setelah kejadian tersebut, pihak Es Pavilion melaporkan kejadian itu kepada Master Sekte Northern Sea Palace, Seol Mudok, yang merupakan MC kita. Mendengar berita kalau bawahan, terutama istrinya, telah dihabisi, MC kita sangat murka. Dia sampai mengeluarkan sebuah ki yang sangat besar, sampai membuat seisi ruangan berantakan. Seol Mudok berkata, "Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Mereka semua akan aku hapus dari peta." Tidak perlu waktu lama, MC pun mengumpulkan pasukan elitnya untuk berangkat ke Central Plan demi membalas dendam kematian istrinya. Di tengah-tengah hujan salju yang penuh darah, Dam Chun Hak yang kehabisan ki-nya mulai menyadari sekelilingnya semua pasukannya binasa. Tinggal ia seorang yang terengah-engah menyadari akhirnya. "Bunuh saja aku sekarang," ia berkata, seakan tahu apa kata takdir. MC yang murka dan dendam karena wanitanya telah dulu mati, mempertanyakan alasan seorang ayahnya tega membunuh putrinya sendiri. Dam Chun Hak tertawa mendengar pernyataan yang dilontarkan MC.
Putri sang pemimpin bermain cinta-cintaan dengan barbarian sepertimu bukanlah suatu kesalahan besar membiarkannya hidup, ujar Dam Junhak sembari tertawa. Seolmudok hanya diam dengan segala penuh rasa amarah. MC mengarahkan tangannya ke depan, mengeluarkan salah satu kekuatannya. Dia pada akhirnya membunuh Dam Junhak dengan satu serangan tepat di dada. Mendapati kematiannya, Dam Junhak hanya menyeringai jahat. Ia melontarkan ocehan-ocehan sebelum kematian pada sang MC. Di saat terakhirnya, ia mengingat kembali putri ciliknya yang dia bunuh, Hua Yeon. Segala bentuk kenangan flashback bermunculan di benak kepala Dam Junhak, mempertanyakan kenapa putrinya berkhianat pada ayahnya dan lebih memilih kekasihnya daripada sang ayah. Bukan penyesalan, tapi malah rasa murka dan benci yang dimiliki Dam Junhak. Malam itu dengan kematian pemimpin aliansi Murim dan Junhak, pertempuran selama 6 tahun akhirnya berakhir. Legenda hidup dari Northern Sea, Master Northern Sea Ice Palace, Seolmudok menjadi penguasa yang tak tertandingi dari Central Plain atau daratan utama. Namun pria dingin itu tidak menunjukkan perasaan apapun dan hanya menatap bulan dengan tenang. Malam itu, di bilik pribadi Seolmudok, ia menatap kenangan yang tersisa dari wanitanya yang telah mati. Bunga Lotus of Love yang telah layu, ia menatap sendu sembari mengingat masa-masa di mana Hua Yeon membawakan bunga tersebut. Lotus of Love-nya mekar, kata Hua Yeon dengan sumringah kala itu. Mendapati bunga yang hanya akan mekar saat pasangan kekasih sungguh mencintai satu sama lain. Setelah selesai mengingat kenangan-kenangan lama bersama sang kekasih, MC Seolmudok memutuskan untuk membuat taman yang penuh dengan bunga Lotus of Love. Lotus of Love kembali mekar ketika MC menyentuh bunga itu. Seakan tidak percaya apa yang baru saja terjadi, MC memanggil salah satu bawahannya, memerintahkannya untuk mencari tahu dan membawakan orang yang tahu tentang apa yang baru saja terjadi, bahkan jika itu harus mencari ke seluruh Central Plain. Tanpa babi bu, bawahannya langsung saja melaksanakan perintah masternya. Beberapa hari berlalu, Man Bakja yang disebut mengetahui semua yang ada di dunia berkumpul di Northern Sea Ice Palace. Para Man Bakja memasuki sebuah taman atas perintah MC. Oh, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati taman yang penuh dengan Lotus of Love yang langka dan bermekaran. Seolmudok memberitahu niatnya dan bercerita tentang kematian kekasihnya, menceritakan bahwa Lotus of Love kembali pulih atau kembali mekar beberapa hari yang lalu. Tentu saja, sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagi para Man Bakja. Beberapa dari mereka memikirkan suatu teori, dan beberapa lainnya berdiskusi dengan Man Bakja lain. Salah seorang Man Bakja mengatakan ada satu kemungkinan yang terjadi bagi seseorang untuk terakhir kembali di tubuh yang baru, atau kata lain disebut reinkarnasi. Sepertinya kekasih dari Palace Master telah bereinkarnasi di suatu tempat di dunia ini. MC tidak langsung percaya, namun penjelasan yang paling masuk akal adalah penjelasan yang baru saja dijelaskan oleh Man Bakja itu. Seolmudok berpikir sebentar. Ia menemukan sebuah harapan baru. Setelah semua hal yang ia dapatkan, menguasai Jiangnan, memasuki Central Plain, menyatukan seisi wilayah dan memenuhi keinginan Northern Sea. Dari segala hal itu, hanya ada kehampaan di baliknya. Selama Northern Sea berjaya, kerinduannya terhadap Hua Yeon terus bertambah. Ia kehilangan kekasihnya dan tidak bisa menemukan tujuan untuk tetap melanjutkan hidup. Namun kali ini, MC menemukan sebuah harapan. Seolmudok kembali menanyakan hal lebih lanjut kepada Man Bakja. Dikatakan bahwa Lotus of Love akan bersinar samar-samar saat pasangan kekasih ada di tempat yang sama. Dan saat MC menemukan sang kekasih, maka Lotus of Love akan sepenuhnya bersinar. Man Bakja menyarankan agar memasukkan Lotus of Love di salah satu perhiasan MC agar mudah dibawa. MC menyetujui usulan itu. Seolmudok mengatakan akan pergi dalam 10 hari. Para Man Bakja harus menyelesaikan segala persiapan dalam waktu sebelum pemberangkatan. MC menjanjikan 100 nyang emas pada masing-masing Man Bakja. Dengan segala persiapan yang dipersiapkan, Seolmudok menemukan sebuah harapan baru, harapan untuk kembali menemukan sang kekasih.